Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Gili Ajari dan Anda semua sedang mendengarkan podcast Balada Kehidupan. Nah, di episode kali ini sangat menarik karena sudah lama tentunya gitu ya podcast Balada Kehidupan tidak memposting ataupun tidak membuat podcast lagi, udah ya kurang lebih sebulanan mungkin ya. Sebulanan? 3 bulan. 3 bulan bahkan ya, 3 bulan gitu ya. Jadi ini untuk melepas rasa kangen mungkin ya para pendengar. Agak pede juga kan. Jadi ini awal episode pertama di season ketiga gitu ya. Nah, dan sekarang kita bakal ngusung tema atau tema yang kita akan bahas adalah mengenai tentang toxic gitu ya. Entah itu toxic parenting gitu ya ataupun toxic relation gitu ya. Dan toxic friendship juga gitu ya. Banyak. Soalnya kan setelah pandemi kayak banyak banget gitu orang tiba-tiba toxic gitu ya. Dan kayaknya emang gitu toxic ini udah mulai populer itu pas setelah pandemi kayak gitu sih. Dan tapi saya tidak akan membahas sendirian gitu ya. Di sini udah ada Ziana. Halo. Halo. Nama panjangnya saya lupa lagi, Ziana apa? Ziana Liza. Ziana Liza. Iya. Ziana Liza ya. Gimana kabarnya, Zi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Belum pernah kena kan? Belum. Nah, ini belum ya? Jangan sampai kena. Jangan sampai. Vaksin udah? Aku baru mau. Baru mau ya? Iya. Kayaknya takut gitu ya. Kalau ngomongnya nggak mau ntar disatroni gitu ya. Nggak gitu ya. Oh, mau kayaknya. Nah, kita akan membahas toxic sih gitu ya. Dan pasti gitu semua orang relate ya. Dan ya mana ada gitu ya orang yang nggak mengalami bahkan jadi pelakunya sendiri kayak gitu. Dan menurut Zi sendiri toxic itu apa kalau bisa dipahami sendiri gitu? Ini aku lebih ke ngambil toxic yang dari friendship gitu ya. Iya. Yeah. Kalau menurut aku, kalau kita ada di circle yang toxic nih, kayak kita tuh tiba-tiba nggak bisa jadi diri kita sendiri kayak gitu. Menghambat mungkin ya? Iya benar, menghambat gitu. Jadi ketika kita berada di circle itu serasa apa yang ada di diri kita itu nggak keluar gitu, bahkan jadi fake juga kan gitu. Iya benar kayak gitu. Aku sendiri kalau cerita toxic friendship itu tuh ketemu toxicnya tuh ya sekarang ini gitu di bangku kuliah. Di bangku kuliah gitu. Kalau dulu orang-orang suka bilang masa-masa yang paling indah tuh adanya di masa SMA. Dulu kan aku cuman kayak denger doang gitu. Nah sekarang tuh aku paham gitu. Iya. Saya juga benar gitu. Dan gimana ya? Saya juga setuju gitu bahwa emang masa-masa paling indah itu SMA. Ya kan? Soalnya beda banget gitu kalau kuliah gitu kan. Tapi ternyata toksik itu kan dari bahasa Inggris gitu ya. Ya. Racun artinya atau beracun gitu. Ya kalau kita cari artinya sih ya emang yang muncul itu racun. Iya. Cuman sekarang kayak dialihfungsiin gitu ke zaman sekarang untuk menjelaskan sebuah fenomena ya kayak tadi gitu toxic friendship. Ya jadi ya pokoknya perilaku orang yang nggak baik gitu sehingga kita pun berdampak ataupun dapat efeknya gitu, entah itu jadi kita nggak pedean. Iya. Jadi intinya sih kalau sekarang ini toxic ya intinya nggak sehat aja gitu. Iya, karena kan racun gitu ya. Iya. Racun nggak sehat gitu ya. Kalau sehat apa itu biasanya? Enggak ya. Healthy relationship. Makanya kan Anda sendiri kan ya sekarang sedang menjalin hubungan kan? Itu jadi obat nggak dari peralihan toxic friendship? Iya itu obat sih. Jadi kenapa dibilang punya temen toksik gitu? Aku emang bucin ya orangnya ya. Yeah. Jadi bucin anaknya gitu dari dulu gitu. Pertama masuk kuliah aja jadian sama cowok dan cowoknya tuh sekelas. Yeah. Aku circle 7 orang 8 orang lah aku lupa gitu kan. Nah jadi yang namanya orang baru
jadian gitu ya. Iya. Biasanya kan kita mungkin lebih spending time sama si pasangan kita gitu Pasti kan. sih, pasti. Maksudnya ya itu paling awal-awal doang gitu kan. Kesininya kan pasti bakal biasa lagi gitu. Itu kayak langsung jadi obrolan banget gitu. Ih, mentang-mentang udah ini bucin loh, jadi nggak pernah nongkrong lagi kayak gitu kan. Gitu-gitu. Ya itu sih awal-awal muncul, oh kok gini sih gitu. Padahal kan ya aku sedih gitu atau aku ada masalah gitu. Padahal kan nggak cerita ke mereka. Istilahnya ya dipendem-pendem sendiri aja lah kayak gitu. Yang istilah apa ya, kalau kata orang-orang biasanya kan kita kalau cerita ada masalah sama pasangan tuh kan ke teman ya, biasanya gitu kan. Iya, biasanya ke teman. Ini kan aku enggak ya istilahnya gitu. Ya aku pendam sendiri aja kayak gitu. Ya harusnya nggak usah jadi masalah dong ya kan, harusnya nggak usah dibesar-besarin gitu. Iya, harusnya kayak nggak pernah pacaran aja kayak gitu kan. Iya ya maksudnya kita nggak bisa nyamain iya, kan. Kayak nggak tahu aja gitu ya, ini mah bentaran doang kali gitu iya, kan. Fase. Nanti kalau udah juga biasa lah gitu. Terus kalau habis bensinnya juga udah kayak gitu. Iya, dan setuju banget gitu ya, karena saya pun mengalami kayak gitu. Jadi pas apa ya, sebelum saya pacaran gitu ya, pas di kuliah itu kayak saya tuh bisa ngerangkul semua gitu, jadi nggak ada batasan gitu, semuanya enak aja gitu. Tapi ketika saya jadian sama satu orang ini gitu, yang dianggap masalah gitu, tanpa alasan, itu juga apa ya, kayak judgingnya gitu kan, sehingga semua tadinya yang mau cewek atau cowok gitu ya, kayak apa ya, nyinyir itu di belakang gitu. Sekarang jadi beda gitu kan, jadi jarang nongkrong lah, ya iyalah, maksudnya kita juga ada apa ya, fasenya gitu ya, bucin gitu. Dan saya tidak mau sebenarnya gitu. Iya lah, nggak mau diomongin. Iya sih, maksudnya kan GR apa ya, gengsi juga kalau sebagai cowok gitu. Dan aku mikirnya circle kayak gitu circle cewek doang, enggak ya berarti? Enggak ya semuanya gitu. Semuanya, cuman kelihat apa ya, kayak kan kalau cewek apa ya, ketika efek kalau mereka nggak suka bener kelihatan gitu kan. Bener gitu ya. Cuman kalau cowok itu masih bisa berbaur gitu, cuman masih kalau di belakang yang ngomongin gitu, cuman kalau di depan dia bisa berusaha baik gitu, kayak gitu sih ya, walaupun kayaknya munafik gitu, cuman agak sehatan ini ya, agak bisa dikontrol laki-laki. Makanya beberapa orang ya kayak itu mengambil apa ya, mengambil mengambil keputusan kalau pengen sahabatan itu sama laki-laki, yang cewek enggak sih, aku nggak tertarik. Ya mungkin ya, ada beberapa gitu ya. Karena nggak mau toksik itu, kayak gitu sih. Tapi kalau mau toksik, mau cewek mau cowok pun sebenarnya sama aja sih. Ini toksiknya berlebihan deh kalau aku gitu ya. Misalkan circle 5 orang deh, ini contoh aja gitu, circle 5 orang. Misalkan si A sama si B lagi ada masalah, nanti tuh si B ngompor-ngomporin yang lainnya gitu, kita bikin grup yuk, si itu jangan diajak. Itu circle aku kayak gitu, serius. Circle aku kayak gitu, terus nanti apa ya, nanti akunya, ya misalkan aku nih, lagi ada masalahnya sama aku, nanti aku yang diomongin di grup itu, kayak gitu. Itu sih separah itu circle aku. Padahal ada grup kelas. Iya, bukan grup kelas, grup circle dong. Iya, maksudnya ini. Oh iya, memang. Tapi kan ada grup kelas mah ya sebatas tugas. Iya. Ya gitu lah, grup di dalam grup gitu ya, maksudnya aneh lah gitu. Saya juga pernah merasakan. Tapi sekarang udah dong, maksudnya udah sembuh gitu. Bukan udah sembuh sih, lebih tepatnya ya dia ditinggal lah gitu. Masa kita survive di situ sih? Iya. Kayak gitu. Tapi pernah ini nggak apa ya, ngerasa efeknya ke diri dan ke apa ya, kayak ini kenapa jadi hidupnya kayak ngeganggu keseharian banget gitu. Soalnya kan kalau kata orang-orang, ya orang mau ngomong apa kayak nggak usah dipikirin kan, kalau orang-orang biasanya kayak gitu ya. Ya sebenarnya ya aku coba sih kayak gitu. Tapi beda lagi ceritanya kalau misalkan orang-orang itu tuh ya di sekeliling kita gitu. Aku ketemu sama orang-orang itu tuh setiap hari gitu. Mau nggak dipikirin gimana kayak gitu kan. Jadi ngeganggu keseharian ya, iya ngeganggu keseharian kayak gitu sih. Karena sendiri mungkin orangnya kayak overthinking banget. Overthinking banget. Di circle aku itu misalkan segitu ya udah, kita tuh kemana-mana harus segitu gitu. Mau main kayak apa kayak gitu. Ini satu rada gabung ke sana aja itu jadi bahan gibahan banget.
gitu teh. Aku tuh Itu nggak sehat banget sih, kayak aduh ngapain lah gitu. ya kan. Iya, kita bukan pindah umat loh. Tolong, bukan pindah agama ya maksudnya. Ini pindah circle doang gitu. Dan kalau enak jadi laki-laki tuh ini ya, maksudnya kita bisa masuk ke circle cewek ataupun cowok gitu tanpa harus diomongin. Mungkin kayak gitu aja sih. Dan mungkin sih kalau menurut aku lebih tepatnya bukan cuma cowok aja ya, cewek pun sebenarnya sama ya, asalkan sehat aja sih gitu. Tapi Ini kebetulan toksik si circle-nya tuh. sepertinya toksik semua. Maksudnya ini ya apa melihat pengalaman sih, dan saya juga kayaknya agak rentan toksik itu dari wanita mungkin ya, mungkin secara jelas gitu. Walaupun ya ada gitu, kalau laki-laki ya pasti yang bibirnya lemes mungkin ya, ada gitu ya, nah juga manusia maksudnya gitu. Banyak deh kalau itu. Banyak kayak gitu. Nah, nah, oke. Itu kan tadi kan awal ceritanya dan udah rentet panjang gitu kan efeknya. Cara keluarnya Zizi sendiri dibantu dengan motivasi pasangan ataupun emang ya udah survive sendiri gitu. Ini aku ada keuntungan aja sih. Jadi kan apa sih? Aku tuh di semester 1, di semester 2 itu kuliah tuh siang dan pindah ke malam itu di semester 3 karena kalau buat pemilihan jurusan ini harus kelas malam syaratnya gitu. Iya. Nah, di kelas malam ini si orangnya tuh beda lagi. Si orangnya tuh Oh, beda lagi. Nah, karena orangnya beda lagi, ketemu orang baru dong. Iya. Nah, jadi ketemu circle baru. Kayak gitu. Iya. Enak. Karena ketemu circle baru, ya jadi udah bisa ninggalin circle yang lama dan udah ini pahit ya. Baik. Dan ya mungkin itu salah satu contohnya dan bisa dipraktekkan mungkin yang para pendengar mungkin bisa kalau ada di posisi toksik itu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada kelas malam itu ya nggak tahu dong kayak gimana. Iya. Ini karena aku punya keberuntungan aja kalau menurut aku gitu. Oh iya. Ya jadi ya dipaksa agak diatur juga yang di atas mungkin ya, gitu ya, biar nggak terlalu apa gitu kan. Tapi mungkin apa ya? Tipsnya kan kalau setidaknya kalau lingkungan ini tidak cocok untukmu ataupun jadi bahan bumerang bagimu gitu kan, ya udah keluar dan cari circle baru walaupun nantinya kan pas kita keluar cari circle baru kita kan digibahin nih. Yeah. Tapi ya udahlah kan nanti juga ada masanya, nanti juga lewat kayak gitu. Daripada kita apa-apa nggak bisa bikin apa ya? Bikin terlalu sering bikin status di sini. Itu tahu ah. Jadi hidupnya bersalah gitu ya. Bener banget. Ya itu makanya. Ya padahal kan sosial media kita tuh kalau menurut aku tuh a safe place ya buat kita. Gitu kan. Iya. Kayak mau ini dia sosial media sendiri aja mikir coba. Kayak apa banget. Iya, terkekang oleh diri sendiri jadinya ya. Gitu. Takut, dikit-dikit takut. Ya mungkin kurang relate ya kalau cowok mah mungkin. Kurang relate. Saya berusaha memahami gitu. Gitu. Soalnya gini, jadi posisi Z itu sama banget sama pacar. Oh. Sama banget asli. Bener kayak gini? Asli. Terus jadi bisa ngebayangin gitu. Dan kayak ada satu orang yang ngomporin banget gitu ya di kelas tuh. Bahkan orang-orang gak berani gitu buat kayak apalagi toksikin gitu kan, maksudnya ngomongin juga nggak berani gitu ya, sehingga dan anehnya gini, maksudnya emang bisa gitu cewek tidak menyukai cewek lain nggak tanpa alasan gitu, tanpa alasan spesifik gitu, misalkan ya tiba-tiba ngomentarin apa sih cina bajunya nggak jelas misalnya, jadi dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Saya itu dapat ya dari spill teman-teman juga gitu, tuh yang jadi permasalahan teh bukan kamunya, tapi gara-gara kamu berhubungan sama si itu, caranya Anda pun kena gitu. Jadi kayak dijauhin aja gitu. Itu semenjak semester mulai kelihatan semester 5. Saya kan hubungan dari semester 3 ya, jadi harap sabar ya jomblo.
Ya pokoknya gitu. Enggak, tapi ini mah coming soon, nggak jomblo sih. Siapa? Iya, iya. Ada ya salah satu pendengar mungkin. Kayak gitu sih ya. Dan salah satu yang ampuh sih sekarang gara-gara ya itu apa, pindah lingkungan mungkin ya, sehingga ya alhamdulillah gitu. Pindah lingkungan walaupun circle-nya nggak sebesar dulu, nggak seramai dulu gitu, tapi si circle kecil ini tuh kalau misalkan sehat, Iya ya. ini enak sih. Iya Enak sih banget. emang. Gitu. Mendingan ya, makanya alasan kenapa semakin dewasa kita semakin mempersempit circle, Bener. karena ya terlalu banyak yang toksik gitu, sehingga kita bisa milih apa yang atau siapa yang baik buat kita gitu. Perlu apa ya, kayak percuma aja gitu banyak-banyak gitu kalau fake mah gitu ya. Ya udahlah. Jadi apatis. Tuh gitulah. Dan itu pun apa ya, yang paling negara ataupun orang-orang tuh kalau nggak salah Jepang yang sangat banget apa ya namanya, kayak milih banget gitu siapa teman gitu ya. Jadi udah 1 hari 2 hari kenal terus jadi teman enggak gitu, kadang sampai kita bisa apa ya, menaruh kepercayaan dia baru dianggap teman gitu. Tapi kalaupun jadi teman setia gitu kalau orang Jepang katanya ya, saya juga nggak tahu sih. Terbalik. Tapi selain pindah circle, tadi yang disebutin, apakah pasangan? Iya, itu benar sih. Pasangan juga. Iya, pasti. Pasti. Kalau misalkan ngomongin circle, bukan circle kalau sekarang sih, lebih ke toxic relationship, itu juga pernah ada toxic relationship. Toksiknya masalah materi, Masalah keuangan kalau ini. materi diporotin gitu ya, kasarnya Gitu sih, Diporotin. diporotin. Jadi kan udah mau setahun, dipikir-pikir kok ini aku terus yang ngeluarin uang kayak gitu. Serius. Iya, ya. Serius Itu, tahun. emang nggak kerja. Pengangguran maksudnya harus di ini juga mungkin. Nggak, tapi pernah denger nggak kalau misalkan cewek itu kalau udah suka katanya kasarnya tuh bego. Iya ya, bener emang. Nah, sempet kayak gitu. Iya. Dan emang ya lo bego lah kalau misalkan terus-terusan ngasih uang. Iya. Ya kan? Dan sebenarnya apa ya, tolol banget kasarnya gitu. Iya, Tolol banget bagi orang yang memanfaatkan sisi baik wanita itu. Ya, jadi kamu korban. Yang ngasihnya juga sama. Iya. Mau aja. Ini aku sekarang mikirnya gitu terus tahu. Saya membela sisi wanita ya. Enggak, ini yang aku rasa sih. Iya. Lebih ke yang aku. Karena gini, ya kata Punjaga juga kan, kata Punjaga ya, cinta itu buta kan. Sehingga ketika orang dengar apa ya, dengan sekilas dengar cerita kamu pasti bego misalkan dia, kenapa sih mau gitu ya? Ya udah lepasin. Ini namanya orang sayang. Bener. Udah ditaburi bumbu-bumbu cinta, mana tahu kan gitu ya, mana yang benar dan tidak. Yang penting nyaman aja kan gitu. Tapi saya titik beratnya apa ya, titik salah pasti ada di laki-laki. Kalau laki-lakinya mikir, ya gantian lah gitu. Kita salahnya kenapa? Ya wanita salah, tapi kan itu mah bukan karena faktor kesengajaan. Ini kan dimanfaatin, berarti ada faktor kesengajaan gitu. Kalau misalkan laki-lakinya pengangguran gitu ya, itu masalah Anda, kenapa pengen sama pengangguran? Kitanya kan masih sekolah. Oh iya, oh masih sekolah. Terus apa sih? Kalau kata orang-orang kan, ya aku mau ngomong lupa. Gak apa-apa. Yang lain dulu, yang lain. Sumpah ini lupa. Iya. Ya apa ya? Sebenarnya gitu ya. Mau apa ya? Mau bayarin dulu siapa atau yang siapa gitu ya? Mau laki-laki atau perempuan? Pada dasarnya kalau ikhlas ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau keseringan dan ada niat buat manfaatin gitu, itu yang baru yang parah gitu. Maksudnya kok sampai hati gitu. Kalau perempuan kan ikhlas gitu ya. Saking ikhlasnya bego gitu. Posesif gitu. Tapi si sendiri posesif nggak kalau pacaran? Enggak dong. Ini dulu kan maksudnya ceritanya dulu kan ya, yang si toksik itu kan.
Iya. Kalau dulu enggak. Dulu Enggak. enggak. Karena saking takutnya dianggap apa sih posesif banget, saking takutnya kayak gitu. Dulu tuh ditinggalin takut, diinin takut dulu ya dulu gitu. Terus kan pernah denger nggak katanya cowok tuh kalau misalkan tahu dia itu disayangin banget bakal kurang ajar, katanya gitu. Sering Mungkin. Gak tahu sih ya. Bisa jadi. Karena sifat alamiah manusia lah. Jadi kan gitu. kamu bucin banget sama aku gitu. Jadi dia semena-mena gitu. Gitu cowok katanya. Gitu nggak Mi? Enggak, saya emang enggak gitu. Semua baik. Enggak kok. Cuman mungkin kayak ketika rasa sayang dan nyaman timbul dari seorang perempuan, kita tuh suka dibilang berubah aja gitu. Kamu berubah. Ya udah. Oh iya itu bener. Nah itu tuh kenapa sih? Gini. Kok jadi gini hubungan? Udah apa ya? Maksudnya, kalau menurut saya kita itu nggak ada yang berubah gitu. Cuman cara kita perhatian dan mengekspresikan sayang kita ke wanita itu berubah. Itu yang berubah, bukan rasanya. Cuman kalau ada simpanan ya itu udah berubah rasa mungkin ya. Kalau udah tahu selingkuh kalau udah tahu selingkuh itu. Tapi kenapa caranya harus berubah ketika kamu tahu si ceweknya suka sama kamu? Maksudnya ya pas udah ini kan udah hubungan kan, udah lama misalkan. Fase sih kayaknya mah. Fase karena gini. tadi di awal bilangnya bukan fase loh. Fase. Bilangnya tuh kalau misalkan cowok setelah tahu ceweknya suka duluan, itu dia nanti berubah gitu. Bilangnya tadi gitu. Enggak, maksudnya coba konteksnya ini pas udah menjalin hubungan gitu ya. Menjalin hubungan dan terus udah sayang banget gitu. Sebenarnya sih nggak butuh waktu, tapi itu fase dalam artian kan yang awal ngejar-ngejar kan cowok. Abis maksudnya agak brengsek juga sih maksudnya. Ketika udah dapet dia tuh kayak ya udah gitu. Seakan-akan nggak butuh, padahal mah ya berubah aja gitu. Kalau kata orang-orang tuh cewek itu dari 0 ke 100, kalau cowok dari 100 ke 0 katanya gitu. Ya, seperti itu. Jadi mana? Enggak sih, kalau aku mah aman lah. Gak enak. Begitu ya gue jadi biasalah kan orang tuh suka nyamaratain kan biasanya kayak gitu. Sih. Tapi ya buktinya enggak kan? Enggak. Iya udah. Cuma saya pengen membela diri saya bahwa caranya saja yang berubah, tapi dah hatinya mah kan enggak. Lebih baik caranya daripada hatinya yang berubah, kan kayak gitu. Ya lebih baik nggak usah berubah ya maksudnya. Kenapa harus berubah? Kenapa harus berubah? Maksudnya ya itulah manusia gitu ya. Orang zaman dulu juga berevolusi gitu. Masa kita enggak? Enggak ketang. Dan beda lah gitu. Dan ya seperti itulah. Nah, tadi kan yang dulu. Iya itu yang dulu. Yang dulu. Sekarang posesif nggak ke pasangan? Iya. Baik banget dia sekarang. Baik banget. Kamu jadi posesif. Maksudnya gini, kalau dulu tuh nggak mau serba ngelarang karena takutnya dianggap terlalu ngekang atau apa, nanti dianya nggak betah. Aku mikirnya gitu. Kalau sekarang enggak lah, nggak kayak gitu. Nanti kalau misalkan aku ngulangin yang sama, nanti dianya kayak gitu lagi gitu kan. Sebenarnya terlalu dicuek-cuekin juga nggak boleh. Iya sih. Gitu. Hilang pantauan, hilang radar. Seperti itu ya. Ternyata nyambung ke relation gitu ya. Toxic, tapi barometer toxic dari hubungan tuh apa gitu menurut Ji sendiri gitu. Kalau misalkan udah matre, tadi kan udah ya maksudnya. Salah satunya. Selain itu kalau selain itu dibilang terlalu posesif juga itu toksik kok. Toksik ya? Iya itu toksik. Nggak sehat soalnya kan. Maksudnya ketika sayang tapi di sini kan terlalu. Ya kalau biasa-biasa aja nggak apa-apa. Tapi kan posesif itu perhatian yang berlebihan. Ya makanya tadi kalau biasa-biasa aja mah udah lah nggak apa-apa. Ya bukan posesif berarti kan. Kayak gitu. Kadang kalau terlalu dicuekin juga kan nggak enak.
Iya sih, kayak berarti nggak sayang, berarti punya gitu ya. Yang posesif, stres gitu ya. Kumaha hayang na? Kan yang penting nggak terlalu kan. Kayak gitu sih. Nah, ada tips nggak gitu buat para pendengar menghadapi toxic friendship? Friendship. Ini kalau dari pengalaman aku sendiri, karena ini aku lebih bergantung ke keberuntungan. Iya. Gitu ya. Kalau misalkan pengen keluar dengan cara sendiri sih, mau nggak mau tinggalin sih. Iya. Mau nggak mau tinggalin. Berapa tuh? Oke, nanti tuh kamu tuh bakal diomongin, bakal dinyinyirin, tapi ya itu nggak akan lama lah. Maksudnya mereka juga bosan, masa mau terus-terusan ngomongin kamu sih gitu kan. Iya. Masa mau terus aja gitu. Kan nanti mereka juga ada berhentinya gitu kan. Pasti capek lah ya. Pasti capek gitu. Itu kan apa ya? Tips dari Z untuk toxic friendship gitu ya. Tapi emang susah ya, misalkan dari toxic friendship terus keluar nyari circle-nya lagi tuh kadang Ya susah banget emang. kayak gitu. Karena kan Dari awalnya kan kita gabung sama mereka. Kayak harus gitu. biasain lagi kan. Makanya apa sih istilahnya, harus apa-apa mulai bisa sendiri, apa-apa sendiri, jangan bergantung sama orang dan lain sebagainya, itu benar sih. Iya, karena bahaya kalau kita menaruh ekspektasi orang lain. Baik. Jadi ya udahlah, be yourself. Itu nyambung. Nah, tips terakhir ya buat apa ya namanya? Z menghadapi toxic relation. Iya, pertemanan kan. Relationship. Oh, iya sih. Apa? Toxic relation. Jangan terlalu bego, nggak bisa. Itu titik kelemahan wanita, saya tahu. Apa ya? Iya dong, kalau misalkan putusin aja kan ya nggak segampang itu ya. Jadi benar-benar nggak ada tips sih. Kayak bukan benar-benar nggak ada tips. Aku sendiri bisa berhenti kan karena Gara putus. ya iya, mau gimana lagi gitu Ya kan. itu putus beren. Iya nggak? Iya. Iya, karena kalau udah toxic. Dianya, tapi kan yang mutusin kan dianya. Gitu. Aduh, kalau Dan yang mutusin dianya ya udah, jadi kita healing sendiri. Kita healing sendiri. ya sih, masih jadi PR berarti ya. Tuh, jadi untuk para cowok di sana ya yang merasa jomblo ya. Aduh. Ingat di kepala kalian kalau udah dapet ya, jaga baik-baik gitu ya, jangan sampai toksik gitu ya. Karena kasihanlah wanita gitu ya. Apalagi nge-ghosting, janganlah ya. Ghosting. Jangan ya. Ghosting. Nanti takutnya karma. Dan ya ini udah 28 menit ya. Ini udah keren sekali gitu ya bincang-bincangan kali ini. Terima kasih Zik udah main-main ke podcast Balada Kehidupan. Iya, tentunya gitu. Dan diingatkan lagi kepada teman-teman yang mendengarkan ya untuk follow IG Balada Kehidupan di Balada Kehidupan tentunya, dan bisalah gitu lihat-lihat konten yang ada di channel YouTube-nya Balada Kehidupan. Mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.